Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yufika Adunani dengan NIM 23040030001. Saya di sini dalam rangka mengerjakan tugas mata kuliah sejarah DIY yang diampu oleh Bapak Denny. Saya di sini akan membahas tentang mengenai produksi Sarisa Merapi yang berupa dari buah salak yang diubah menjadi beberapa produk. Yang pertama itu ada manisan, bolu, terus dan lain-lain. Nah, nanti kita akan mewawancara pemilik dari produksi Sarisa Merapi ini dan melihat cara produksinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Yufika Adunani, Bu. Dan saya mahasiswi UN Universitas Negeri Yogyakarta dari Prodi Pendidikan Sejarah. Izin mewawancara Ibu dan nanti izin video produksi salaknya ya, Bu. Oke, siap. Nah, sebelumnya saya dengan Bu siapa? Saya Rini. Iya. Nah, saya ada beberapa pertanyaan, iya. nanti dijawab ya, Bu. Siap. Yang pertama itu apa sih yang memotivasi Ibu Rini untuk mendirikan Sarisa Merapi ini dan mengembangkannya menjadi produk olahan salak yang beragam? Iya, yang pertama komoditas unggulan di daerah sini memang salak ya. Pertama komoditas unggulannya salak, kedua itu produk unggulan tetapi harganya itu murah gitu. Jadi kami harus berinovasi bagaimana meningkatkan value dari salak ini untuk meningkatkan harga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kami ingin petani salak itu nggak mau disebut miskin. Jadi kami selalu berinovasi bagaimana meningkatkan olahan salak ini. Kemudian yang ketiga, di Sleman adalah kota wisata sehingga ini peluang bagus untuk membuat produk unggulan dari Kabupaten Sleman. Pakem Iya, ya. betul. Untuk salaknya itu dari pribadi atau ambil dari petani sekitar? Ya, kita kerjasama untuk supplier itu kerjasama dari banyak ya. Ada dengan asosiasi salak, ada dengan petani salak, dengan kelompok-kelompok tani salak kayak gitu, dan juga bakul-bakul salak. Untuk yang pertanyaan kedua itu, bagaimana Bu Rini itu memilih bahan baku salak yang digunakan dalam produksi? Apakah ada standar yang khusus untuk diterapkan di produknya? Ya, untuk membuat manisan salak ini kita menggunakan salak dengan kematangan maksimal 70%. Jadi nggak bisa lebih, kalau lebih itu masin sehingga airnya akan berkurang. Ya, tetapi kan kita kalau disetorin dari petani kita nggak bisa toh milih. Yang saya beli hanya yang kematangannya 70%, kan nggak seperti itu, sehingga kami beli. Nah, yang nggak bisa kita jadikan manisan salak, kita olah jadi berbagai macam olahan salak yang lain. Iya. Pertanyaan ketiga itu, apa sih yang mendorong Bu Rini untuk menciptakan produk berbagai inovasi dari olahan salak ini, dan bagaimana Bu Rini itu menemukan ide pertamanya kok bisa muncul ide untuk memproduksi salak? Yang jelas karena komoditas di sini memang melimpah ya, terus juga banyak warga di sini yang notabene ibu-ibu rumah tangga, bagaimana bisa mendapatkan penghasilan untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi karyawannya itu dari warga sekitar sini? Iya, betul. Selanjutnya ada pertanyaan keempat itu, strategi pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan dari produksi Sarisa Merapi ini, terutama di kalangan wisatawan, itu lewat apa ya, Bu? Ya, kami ada dua, ada jalur offline dan online. Kalau offline ya kita ada outlet, kemudian titip jual juga di toko lele, bersama dengan asosiasi Jeep, Lavator, asosiasi VW, kemudian asosiasi ATV kayak gitu, dan juga tour travel. Nanti mereka kesini datang buat produksi. Terus kemudian untuk online-nya kami ada di beberapa, ada di media sosial, kemudian di e-commerce. Di TikTok Shop itu ada belum? Ya, di media sosialnya ada di TikTok, ada di Instagram, terus kemudian di
e-commerce ada di Shopee, ada di Lazada. Itu produknya tuh bertahannya berapa lama ya? Macam-macam Mbak, macam-macam. Kalau manisan salak itu tahan setengah tahun, Oh, 6 lama bulan. ya? Nggih. Kalau dodol cuma 3 bulan, kalau pie itu 15 hari. Macam-macam. Iya, macam-macam. Selanjutnya, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi dari produksi Sarisa Merapi ini dalam mengembangkan usahanya? Ya, tantangan terbesar adalah SDM ya. Dimana kalau berbicara SDM, karena kita kelompok wanita tani yang notabene memang ibu-ibu rumah tangga yang tidak mempunyai latar belakang akademisi, apalagi di teknologi pangan kayak gitu nggak ada. Nah ini suatu tantangan yang besar. Nah bagaimana kami caranya ini untuk agar semua itu produktif ya, kami ikutkan di pelatihan-pelatihan kayak gitu. Ibu yang melatih sendiri atau? Bukan, kami mendatangkan? Iya. Adakah rencana atau target yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan Sarisa Merapi ini untuk kedepannya, dan apakah Ibu dapat melihat posisi perusahaan dalam distribusi olahan salak ini? Ya, kalau target pasti ada ya. Target pasti ada. Yang jelas saat ini sebenarnya target tahun 2026, tapi alhamdulillah insya Allah tercapai di tahun ini. Kami bisa bekerja sama dengan maskapai penerbangan kayak gitu, dan insya Allah nanti itu kami kebetulan ke Bandung untuk itu ya Bu, acara yang di Bandung itu acaranya apa gitu? Itu sebenarnya kalau di Bandung itu pameran ya, tetapi untuk menandatangani kerjasama dengan maskapai di Bandung itu ya tandatangannya. Terima kasih Bu, pertanyaannya sampai ketahuan cuma beberapa aja, tidak kebanyakan. Ayo Mbak, kalau sekarang produksi ya Bu. Proses produksi dari Sarisa Merapi.